Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ristiani dengan NIM 2020111080 kelas C3 HKI yang akan menerangkan konfigurasi politik dan produk hukum. Poin pertama, sejarah konfigurasi politik. Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan pasang surut dan pasang naik secara bergantian antara demokratis dan otoriter. Tarik-menarik konfigurasi politik dengan karakter produk hukum yang berkarakter responsif, populistik, dan produk hukum yang berkarakter ortodoks, konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. Rezim Orde Baru terutama pada tahun 1967 sampai 1981 senantiasa curiga akan gerakan-gerakan Islam. Konfigurasi politik pada periode ini cenderung otoriter dengan berbagai tipologi berpolitikan. Di tahun 1970-an ini lahir berbagai produk hukum seperti UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berkarakter ortodoks atau konservatif atau elitis. Pada saat selap akomodatif tahun 1985 sampai 1998 antara Islam dari negara, maka pada era ini lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka karakter produk hukum ini bisa dikatakan berkarakter responsif atau populistik. Era reformasi, konfigurasi politik yang tampil adalah demolantis dengan terlibatnya seluruh komponen masyarakat dalam pembentukan UU Nomor 4 Tahun 2004, maka produk hukum ini berkarakter responsif populistik. Setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Karakter produk hukum sangat ditentukan oleh visi politik yang berkembang di masyarakat. Semakin demokratis suatu rezim, semakin responsif dan aspiratif produk hukum yang dihasilkan dan sebaliknya. Karena itu, setiap produk hukum yang berkarakter responsif atau populistik akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis. Selanjutnya, poin dinamika konfigurasi politik. Dinamika tarik-menarik antara sistem politik yang demokratis dan otoriter secara bergantian muncul dan tenggelam dengan kecenderungan yang muncul dalam periode sejarah. Klarifikasi sejarah perkembangan politik dan konstitusi di Indonesia dalam periodisasi keberlakuan konstitusi di Indonesia berpengaruh pada sistem politik negara. Secara rinci, pembagian tahapan dinyatakan sebagai berikut. Pada periode 1959 sampai 1966, konfigurasi politik demokratik berakhir pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang kemudian dianggap sebagai cara untuk mewujudkan demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966, konfigurasi politik yang ditampilkan adalah konfigurasi otoriter. Kekuatan terbesar terletak pada Soekarno. Presiden Soekarno mengalahkan lembaga-lembaga konstitusional, menekan partai-partai, dan menutup kebebasan pers dan sering membuat peraturan perundang-undangan yang secara konstitusional tidak dikenal seperti Penpres. Pada periode 1966 sampai 1998, pada periode ini berdasarkan pada logika pembangunan yang menekankan bidang ekonomi dan paradigma pertumbuhan. Konfigurasi politik dirancang untuk negara-negara kuat yang mampu menjamin dan membentuk negara-negara kuat. Kehidupan politik yang stabil sengaja diciptakan karena pembangunan ekonomi hanya akan berhasil jika didukung oleh stabilitas nasional yang solid. Pada mulanya, Orde Baru memulai langkah-langkahnya secara demokratis. Namun, Orde Baru secara bertahap membentuk konfigurasi yang cenderung otoriter. Eksekutif sangat dominan, kehidupan pers yang dikendalikan, legislatif dicirikan sebagai institusi yang lemah karena telah menyatukan dengan
karena telah menyatukan tangan eksekutif melalui golongan karya atau Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Selanjutnya pada periode 1998 sampai sekarang. Begitu rezim Orde Baru tumbang, undang-undang ini juga segera diubah, terutama hukum publik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, yaitu hukum administrasi negara. Berbagai undang-undang di bidang politik produk Orde Baru segera diamandemen. Menurut Mahfud MD, konsep reformasi politik mengacu kepada proses perubahan secara gradual pada semua aspek kehidupan politik dalam rangka menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis yang mendorong terwujudnya aspek kedaulatan rakyat, kebebasan, persamaan, dan keadilan. Selanjutnya, poin indikator konfigurasi hukum dan produk hukum. Indikator konfigurasi politik mempunyai beberapa indikator yang berisi jenis-jenis dari konfigurasi politik antara lain 1. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian, pemerintah lebih merupakan komite yang harus dilaksanakan berkehendak-kehendak masyarakatnya yang dirumuskan secara demokratis. Badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara. Yang kedua, konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi sangat dominan dengan sifat yang intervensi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan dengan peran pemerintah yang sangat dominan, Badan Perwakilan Rakyat dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan justifikasi atau rubber stamps atas kehendak pemerintah. Yang ketiga, produk hukum responsif atau otonom adalah produk hukum yang berkarakter mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat, sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum responsif ini mengandung secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat dan lembaga peradilan. Hukum diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat, sehingga rumusannya biasanya cukup rinci sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasi berdasarkan kehendak dan visi pemerintah sendiri. Yang keempat, produk hukum konservatif atau ortodoks adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan, sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Biasanya bersifat formalitas, sehingga hukum diberi fungsi dengan sifat positivis, instrumentalis, atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.